Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran ekonomi kelas 12. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal lalu yang telah dikerjakan. Nah, kemarin kan kita udah membahas tentang jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu kan ada beberapa macam ya. Yang pertama ada jurnal penerimaan kas, lalu ada jurnal pengeluaran kas, selanjutnya juga ada jurnal pembelian, penjualan, dan ada jurnal umum. Nah, setelah kita membuat 5 jurnal ini, selanjutnya adalah membuat buku besar. Nah, buku besar ini adalah tugas dari pertemuan lalu. Nah, pertemuan ini akan kita bahas. Oke, kita langsung masuk ke buku besar. Ini contoh buku besar yang telah saya berikan di pembelajaran kalian di kelas Google Classroom. Buku besar UD Berkah Jaya. Nah, sebelum masuk buku besar, kita terlebih dahulu harus membuat jurnal khusus dan jurnal umum yang ada di pembelajaran ini, di akuntansi ini. Nah, sebenarnya rekap di jurnal-jurnal ini itu tidak wajib, akan tetapi lebih memudahkan kita. Daripada kita lihat ini piutang ini berapa ya, nah jadi kita jumlahkan dulu baru kita rekap. Nah, rekap ini kan memudahkan kita untuk posting dari jurnal ke buku besar. Langsung aja ya kita masuk ke akun yang pertama, yaitu kas. Nah, di sini kita isi dulu tanggalnya, yang benar tanggalnya 2020 ya. Oke, kita ganti dulu 2018, kita ganti jadi 2020. Nah, udah 2020 Desember tanggal 31. Kenapa tanggal 31? Karena buku besar itu kita posting di akhir bulan. Nah, jadi tiap buku besar itu tanggalnya 31 ya. Nah, di kolom keterangan ini kita itu isi apa? Kita itu isi jurnalnya apa. Nah, nanti refnya dikosongin aja. Nah, di sini debit kreditnya berapa dan di sini ada saldonya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk dulu ya di kas. Nah, kalau kas ini kita bicarakan tentang jurnal khusus dan jurnal umum di perusahaan dagang. Nah, kalau kas itu pasti masuknya di 2 jurnal. Yang pertama jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi kita langsung lihat aja di jurnal penerimaan kas atau pengeluaran kas. Apa iya, Bu? Coba kita lihat dulu ya dari awal. Pembelian, lihat langsung rekapnya aja. Oh, ternyata yang kita rekap nggak ada kas, berarti nggak masuk. Oh, ini nggak ada kas juga. Oh, ini penerimaan kas ada. Oh, sebesar 86.970.500. Ini adalah jurnal penerimaan kas. Oke, kita kasih tanda ya biar gampang. Terus pengeluaran kas juga ada. Oh, ini kasnya. Oke, kita kasih tanda. Kalau udah kita berikan di sini. Jurnal umum nggak ada. Nah, tadi di jurnal penerimaan kas. Nah, keterangannya kita tulis jurnal penerimaan kas ya. Penerimaan kas. Debitnya sejumlah. Oh, saya tulis J gitu aja ya, soalnya biar cukup. Nah, debitnya itu sejumlah berapa? Kita lihat. Oh, ini 86. Nah, berarti saldonya pasti juga bertambah jadi. Terus yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas di kredit sebesar berapa ini? 12.625. Gini ya. Nah, dari saldo ini gimana caranya? Caranya kan awalnya ada debit sejumlah ini. Kas itu kan saldo normalnya di debit, jadi kita tulis di debit. Nah, caranya adalah debit ini dikurangi, saldo debit dikurangi dengan kredit. Kenapa dikurangi? Karena kredit itu kan mengurangi dari debit, jadi kita kurangkan. Nah, ketemu deh saldonya adalah 74.345.500. Ini ya. Selanjutnya kita masuk ke piutang. Nah, kita lihat piutang ada di jurnal apa?
Pembelian nggak ada, penjualan ada. Oh, penjualan ada, kita tandai biar gampang. Penjualan 10.500.000 ya. Penerimaan kas ada nggak? Oh, ternyata ada. Ini. Selanjutnya di pengeluaran kas tidak ada, di jurnal umum juga tidak ada. Nah, langsung kita tulis aja. Jurnal apa tadi? Ada jurnal penjualan. Kita tulis dulu, piutangnya sebesar berapa? 10.500.000. Otomatis saldonya debit bertambah 10.500.000. Setelah itu kita lihat lagi di sini, ada tadi di jurnal mana? Jurnal penerimaan kas ya kalau nggak salah ya. Iya, enggak. Oh ya, penerimaan kas sejumlah 3975. Kita tulis di sini di sebelah kredit 3975. Nah, terus kita tulis saldonya. Saldonya berarti 10.500.000 dikurangi dengan 3.970. Kayak gini ya. Nah, nanti sampai ke bawah kayak gitu. Yuk kita kerjakan dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke buku besar perlengkapan. Nah, kita lihat di jurnal apa yang ada. Nah, kalau ini kan saya lewat Microsoft Excel ya, jadi kita lihatnya per sheet gitu. Kalau kalian kan manual nih, nah berarti kalian lihat bolak-balik catatan jurnal kalian atau jurnal yang telah ibu kirim di Google Classroom kayak gitu. Kalau yang ibu kirim itu udah pasti benar. Gak apa-apa, salah dalam mengerjakan itu gak apa-apa. Yang penting kalian udah pernah mencoba. Kayak gitu ya. Di jurnal pembelian gak ada perlengkapan, kita skip. Penjualan gak ada juga. Penerimaan kas perlengkapan gak ada juga. Pengeluaran kas perlengkapan gak ada juga. Lalu jurnal umum gak ada juga. Berarti kita gak ada perlengkapan ya. Kita lihat lagi, misal nggak ada. Pembelian ada, penerimaan kas, pengeluaran kas. Oh, ini ada ternyata. Kurang teliti ya. Nah, akuntansi itu harus teliti makanya. Di jurnal pengeluaran kas. Nah, kita tulis di jurnal pengeluaran kas. Debit sebesar 60.000. Nah, jadi saldonya juga bertambah sebesar 60.000. Oke, cuma satu tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke gedung. Gedung ada di jurnal apa? Di jurnal umum. Ini kita kasih tanda biar yang udah di-input gak bingung. Jurnal umum, keterangan ditulis jurnalnya apa. Lalu debit sebesar berapa? Sebesar 31 juta. Nah, saldonya juga bertambah sebesar 31 juta. Selanjutnya mebel. Mebel ada di jurnal umum. Ini. Tulis jurnal umum. Debit sebesar berapa? 9 juta. Berarti ini juga bertambah sebesar 9 juta. Kendaraan tadi juga di jurnal umum ya. Debit sebesar jurnal umum ini ya, 26 juta. Oke, saldonya juga bertambah 26 juta. Oh ya, ini kita tanda dulu biar nggak salah. Selanjutnya ada utang dagang. Nah, utang dagang ini ada di jurnal apa aja? Kita lihat dulu dari yang pertama. Jurnal pembelian ada utang dagang. Oh, ada. Ini kita tandai. Lalu penjualan ada utang dagang nggak? Nggak ada. Penerimaan kas? Nggak ada utang. Pengeluaran kas? Ada utang dagang ini ya, 6 juta ini. Jurnal umum? Ada juga utang dagang ini di debit. Nah, berarti tadi jurnal pembelian ya. Yang pertama, kita tulis dulu jurnalnya. Jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian, utang dagang di sebelah mana nih? Debit apa kredit? Oh, ternyata kredit. 20.250. Kita tulis 20.250.
Nah, utang itu kan saldo normalnya adalah kredit. Nah, maka kita tulis saldonya di kredit sebesar 20.250.000 sesuai dengan nominal yang ada di jurnal pembelian kayak gitu ya. Selanjutnya tadi ada di jurnal pengeluaran kas. Kita tulis di jurnal pengeluaran kas. Di debit sebesar ini 6.850.000. Nah, ini kredit, saldo di kredit. Sedangkan di pengeluaran kasnya di debit, berarti kita kurangi gitu ya. Kita kurangi dengan 20 juta ini dengan 6.850. Hasilnya adalah 13.400. Selanjutnya tadi juga ada di jurnal umum. Kita tulis jurnal umum di sebelah debit ya tadi ya. Sebesar 500.000. Oke, kita tulis sebesar 500.000. Nah, ini di debit lagi, padahal saldo normalnya di kredit, berarti harus kita kurangi. Nih, oke. Utang tadi udah selesai ya, berarti ada di 3 jurnal, yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum, kayak gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di pertanyaan di kolom komentar, oke? Selanjutnya kita tulis modal Tuan Ferry. Nah, modal ini ada di mana aja? Kita lihat dari jurnal pembelian ada nggak? Oh, nggak ada. Penjualan? Oh, nggak ada lagi. Penerimaan kas? Ada. Modal Tuan Agung. Pengeluaran nggak ada. Jurnal umum ada. Modal Tuan Agung. Ya. Oh iya, ini harusnya modal Tuan Agung ya, bukan Tuan Ferry. Nanti diganti di lembar jawab kalian. Oke, tadi di jurnal penerimaan kas. Modalnya sebesar berapa tadi? 76 juta. Nah, modal itu kan saldo normalnya di kredit, maka kita tulis di kredit sebesar 76 juta juga. Sudah, sekarang kita lanjut tadi di jurnal umum. Di jurnal umum ada saldo sebesar, nah ini di kredit ya, maka kita tulis di jurnal, kita tulis di buku besarnya juga di kredit sebesar ini. Nah, ini saldo kita kredit, ditambah lagi saldo dari jurnal umum kredit, berarti kita jumlah 76 tambah 6. Oke. Nah, ini kita geser dulu biar kelihatan. Nah, 142 juta, mohon maaf. Kayak gitu ya. Selanjutnya di penjualan ada di jurnal penjualan pastinya, sama ada di jurnal pengeluaran kas atau penerimaan kas. Penerimaan kas ini ya. Kita tulis tadi di jurnal penjualan kredit atau debit sebesar, kredit sebesar 10.500.000. Oke, penjualan kredit sebesar 10.500.000. Tabel. Ini juga kredit. Lalu ada lagi tadi di jurnal penerimaan kas ya. Kredit juga sebesar 6.925.000. Maka kita jumlah, jadi penjualannya totalnya adalah 17.425.000. Tadi juga di nanti aja kalau tidak. Lanjut potongan penjualan. Di penjualan ada nggak? Nggak ada. Ini tadi udah kita masukkan ke buku besar, kita kasih tanda. Nah, ini potongan penjualan ya, 79.500. Di jurnal penerimaan kas. Kita tulis di sini jurnal penerimaan kas sebesar 79.500. Nah, maka saldonya juga
tambah sebesar 79.500 seperti ini. Nah, selanjutnya pendapatan sewa kendaraan. Pendapatan pasti kita menerima pendapatan, berarti masuknya ke ini, jurnal penerimaan kas. Tulis di jurnal penerimaan kas sebesar berapa tadi? Kita lihat lagi, 150.000. Kreditnya juga bertambah sebesar 150. Begitu caranya mengerjakan jurnal khusus atau jurnal umum yang diposting ke buku besar. Mudah kan? Yang penting kalian tetap berusaha, tetap mau belajar, pasti mudah. Lanjut ya, tinggal dikit lagi nih. Pembelian sama caranya. Jurnal pembelian sama pengeluaran kas ya. Pembelian tadi berapa? Pembelian 20.250. Saldonya juga bertambah di debit. Lalu pengeluaran kas ada pembelian sebesar 4240. Nah, ini sama dengan ini ya. Lalu berarti ini di jumlah ketemu 24.490. Selanjutnya kita masuk ke retur. Retur itu hanya ada di jurnal umum. Nah, ada retur pembelian nih 500.000. Kita tulis di jurnal umum retur pembelian sebelah kredit 500.000. Lalu kredit saldo di sebelah kredit juga 500.000. Nah, lalu kita masuk ke beban iklan. Beban iklan ada di jurnal pengeluaran kas. Kenapa? Kalau umpamanya kalian udah sering berlatih, pasti udah tahu, oh beban berarti kita membayar. Nah, kalau membayar itu kan pasti pakai uang kas. Nah, makanya beban itu masuknya di jurnal pengeluaran kas. Nah, langsung aja nggak apa-apa. Kalau udah paham, udah hafal juga. Pengeluaran kas di sebelah debit sebesar beban apa tadi? Tadi beban apa ya? Lupa. Beban iklan 250. Berarti debitnya juga bertambah sebesar 250. Nah, selanjutnya ini sama di jurnal pengeluaran kas. Di debit beban angkut pembelian sebesar ini 200.000. Saldonya juga sama 200.000. Ini beban gaji sama di jurnal pengeluaran kas. Debitnya sebesar beban gaji tadi ini 850. Saldonya juga 850. Lalu jurnal pengeluaran kasnya beban listrik sama. Beban listrik berapa di sini? 175. Oke. Lanjut sini ya. Oke. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Kita udah selesai mengisi buku besar. Nah, buku besar itu sebenarnya mudah ya, cuma tinggal posting-posting aja dari dari jurnal khusus yang udah kita buat. Kita rekap dulu biar gampang. Setelah itu baru kita masukkan ke buku besarnya. Sampai sini mudah-mudahan ilmu yang ibu berikan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Mungkin ada yang mau daftar di STAN atau di STIS, ilmu statistik seperti itu, atau di akuntansi, entah UMS, UNS, atau perguruan tinggi lainnya. Semoga ilmu ini bermanfaat ke depannya. Nah, setelah kita mengerjakan buku besar, kita harus posting buku besar ini, kita rekap. Nah, tujuannya apa direkap? Direkap di neraca saldo, tujuannya agar tahu apakah kita itu udah benar apa belum. Kalau direkap di neraca saldo itu kan nanti seperti ini. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, kita tahu debit dan kreditnya itu sama atau enggak. Nah, kita lihat kas di debit sebesar berapa, kita ambil dari buku besar ini. Lalu piutang kita ambil juga dari buku besar ini, di debit ya. Disesuaikan, jadi neraca saldo itu menyesuaikan saldo yang ada di buku besar.
Nah, perlengkapan itu juga di debit. Ini. Selanjutnya gedung 31 juta, mebel 9 juta, selanjutnya kendaraan sebesar 26 juta, utang dagang. Oh, utang dagang dikredit ya. Nah, kita salah. Kita hapus dulu, utang dagang harusnya dikredit. Utang dagang dikredit sebesar 12.900. Modal Tuan Agung. Nah, ini salah juga ya. Dikredit. Ini saya ganti dulu Tuan Agung. Lanjut penjualan dikredit juga sebesar ini 17.425. Saldo akhir ya, saldo akhir dari tiap akun. Potongan penjualan di debit sebesar 79.200. Selanjutnya pendapatan di kredit sebesar 150.000. Pembeliannya di debit. Maaf, ini salah ya. Pembelian di debit sebesar 24.490. Selanjutnya retur di kredit sebesar 500.000. Beban semuanya di debit ya. Beban iklan 250. Beban angkut pembeliannya berapa ini? 200.000. Selanjutnya beban gajinya adalah 850. Lalu terakhir beban listrik sebesar 175. Nah, ini kita lihat hasil akhirnya sama ya, antara debit dan kredit ini sama besar 172.975. Nah, berarti jawaban kita benar. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar. Kalau udah paham, tulis nama Mama Hana Aulia atau nama Alivia Ainul Rizky, kelas 12 IPS 1, absen 1, saya paham seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Fighting!